Mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak menghadiri sidang terkait kasus dugaan ijazah palsu, padahal sebelumnya ia pernah mengaku siap menjalani sidang dan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Terbaru, ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu absen dalam sidang mediasi gugatan Citizen Lawsuit CLS terkait dugaan ijazah palsu di PN Surakarta. Agendanya apa tuh tadi, Pak? Ya, dua hal yang ingin saya sampaikan dulu. Yang pertama, sesuai Perma nomor 1 2016, substansi dari mediasi ini tidak boleh kami sampaikan, tetapi tadi hakim menyampaikan dan sesuai yang kita pedomi bersama bahwa Perma nomor 1 2016 itu sifatnya mandatori, wajib. Artinya wajib itu harus dilalui dan harus menghadirkan prinsipal. Yang pertama itu diatur di mana? Di pasal 6 ayat 1 bahwa prinsipal atau tergugat atau penggugat langsung harus hadir, dan kami menghormati persidangan. Kami menghadirkan prinsipal kami 2 orang, Top-Tovan ya, dan kemudian Bangun Sutoto, yang keduanya alumni UGM, ya asli lah begitu ya, asli. Ternyata Pak Jokowi tidak hadir ya. Lalu yang menarik, kami konsisten karena kami substansi dari masalah ini adalah prinsipal, supaya menghormati acara mediasi. Di pasal 7 itu disebutkan bahwa mediator wajib menghadirkan prinsipal, maka mediator di dalam pertemuan ketiga yang akan datang ya itu menginginkan adanya call conference, dan kami dari penggugat ditanya, kami siap mengatakan call conference ya, dan dengan cara apapun kami siap. Tetapi sepertinya dari kuasa T1, T2, T3 itu tidak bersedia hadir ya. Terus yang ketiga yang menarik, bahwa kami tadi sudah menyampaikan resume, dan resumenya apa juga tidak boleh kami sampaikan. Begitu juga dari T1, T2 dan T3 juga sudah menyampaikan resume. Tetapi prinsip yang harus dipahami bahwa mediasi itu wajib menghadirkan prinsipal. Itu yang harus dipahami. Jadi kalau prinsipal tidak hadir ya berarti dia tidak menghormati. Karena tidak menghormati ya berarti bisa dipastikan kemungkinan besar apa yang kami inginkan tentang ijazah itu tidak akan pernah terwujud ya. Dan sesuai dengan pernyataan awal ketika kami memasuki ruang pengadilan tadi, kami mengatakan kemungkinan besar deadlock. Ternyata persis. Jadi kalau kita sudah punya pengalaman panjang mengikuti persidangan, tentu kita tahu arah sebuah persidangan ini apakah ongoing proses atau deadlock, dan sepertinya minggu ketiga besok deadlock. Silakan, mungkin ada. Dalam mediasi hari ini, masing-masing pihak telah menyampaikan resume yang pada pokoknya pihak penggugat meminta agar klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, supaya memperlihatkan ya, ijazah asli, ya, ijazah asli. Nah, atas tuntutan tersebut, kami sudah memberikan suatu tanggapan dan sudah kami formulasikan dalam bentuk resume yang pada pokoknya, satu, bahwa klien kami, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, pada prinsipnya secara tegas menolak atas permintaan tersebut. Alasannya apa? Yang pertama, bagi Pak Jokowi tidak ada kewajiban hukum untuk memperlihatkan apalagi menyerahkan kepada pihak yang tidak memiliki otoritas hukum, termasuk kepada masyarakat atau kepada publik. Yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait keberadaan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak, sebetulnya sudah terkonfirmasi adanya pernyataan sebagaimana yang disampaikan oleh Rektor UGM maupun Wakil Rektor di bidang akademik, yang pada intinya bahwa benar Pak Jokowi sebagai alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985, dan didukung adanya bukti akademik yang lengkap dan akurat. Kemudian yang ketiga, dengan adanya penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Mabes Polri ya, terkait dengan keberadaan ijazah Pak Jokowi berdasarkan hasil lab forensik telah dinyatakan identik. Jadi bahasa di dalam hukum acara itu identik, ya, identik.
Bahkan sampai saat ini terkait dengan adanya kasus ijazah tersebut telah ditingkatkan pada tahap penyidikan dengan terlapor 12 orang yang selama ini diberitakan, bahkan di dalam resume yang diuraikan oleh penggugat dicantumkan pula secara jelas, yakni Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan. Kemudian alasan berikutnya bahwa Pak Jokowi ini bukan sebagai penyelenggara negara, bukan sebagai pejabat publik. Nah, oleh karena tidak ada bukan sebagai pejabat publik. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah melihat sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Ternyata pernyataan-pernyataan dari mantan Presiden ke-7 Joko Widodo tersebut ini semakin didesak oleh berbagai pihak, bahkan para tersangka mempertanyakan pernyataan Jokowi yang menyatakan bahwa akan hadir, bahkan siap untuk hadir di persidangan. Hal ini, teman-teman, yang sering dipertanyakan oleh para publik terhadap pernyataan Jokowi bakal hadir di pengadilan. Ya, jadi teman-teman, dalam hal ini, dalam kesempatan ini, coba kita melihat sebenarnya apa yang terjadi sehingga Pak Jokowi ini tidak berani untuk menunjukkan dan tidak berani untuk hadir di persidangan. Tentu ada sesuatu hal yang dimana atau yang membuat Pak Jokowi itu sebenarnya tidak hadir di dalam persidangan. Itu terutama terkait dengan isu ijazahnya yang diduga adalah palsu. Ya, teman-teman, dalam hal ini bahwa memang ini tidak bisa tidak, kalau misalnya dibuka di pengadilan, tentu yang aslinya harus ditujukan. Kalau selama ini tidak pernah diperlihatkan, tidak pernah ditujukan, ya itu karena memang Pak Jokowi tidak hadir. Nah, apakah dengan ketidakhadiran Pak Jokowi menunjukkan bahwa ijazahnya itu palsu? Ya, jadi teman-teman, bagaimana pendapat Anda, tanggapan Anda dalam hal ini? Karena memang banyak yang menduga, bahkan para tersangka pun menyampaikan bahwa ya 99,9% ijazah Jokowi tersebut adalah palsu. Walaupun dalam perkara khusus pun yang dilakukan di Polda Metro Jaya yang dilakukan oleh penyidik, bahkan setelah gelar perkara khusus pun para tersangka ini menyampaikan bahwa semakin meyakini kalau ijazah Jokowi itu adalah palsu. Nah, teman-teman, dalam hal ini bagaimana menurut Anda? Coba kita melihat bagaimana respon netizen, ya. Ketidakhadiran Pak Jokowi di persidangan ini, apakah mereka setuju kalau Jokowi tidak hadir atau memang mereka sangat mengharapkan ya kehadiran Pak Jokowi? Yang pertama, penegakan hukum sudah jadi termul dan bodoh, terutama Parcok. Kalau memang palsu, segera diborgol dan ditahan si kowinya. UGM memang bela orang yang salah. Sudahlah, aparat penegakan hukum seret Mulyono dan Termul banyak yang sudah putar arah, ya, bahkan pengadilan raya jalanan laksanakan. Kita sebagai bangsa yang terhormat dirusak oleh seorang Jokowi dan kroninya. Nepalkan termasuk kuasa hukumnya dan secepat hakim memutuskan, jangan bertele-tele. Ya, jadi artinya bahwa ketika penegakan hukum yang seperti yang dikatakan oleh para netizen di sini menyatakan bahwa sepertinya penegakan hukum bertele-tele, tentu hal ini susah untuk mengungkapkan ya terkait dengan fakta kebenaran terhadap ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini. Ya, mestinya penegakan hukum harus berani menyampaikan suatu ketegasan. Ya, kalau misalnya Pak Jokowi tidak mau hadir, ya kalau misalnya Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya, harus dijemput paksa untuk menghadiri persidangan atau dilakukan pemanggilan secara berulang supaya bisa menghadiri persidangan tersebut. Ya, tujuannya apa? Karena memang inilah yang salah satu desakan para tersangka ini, Roy Suryo dan Bu Tifa, untuk Pak Jokowi hadir di persidangan. Tidak ada yang lain, supaya ini bisa membuktikan kalau ijazahnya itu adalah asli. Kemudian udah tangannya benda kalau sudah ketahuan palsu harus dihukum mati. Itu manusia jangan sampai lolos.
Nah, jelas licik takut karena sudah menipu. Bagus, negara wajib dihukum karena rakyat Indonesia sudah tidak bisa lagi bohongi. Ya, sama keluarga pembohong dan termolnya. Mana ada pencuri ngaku dasar orang biadab dan makin molor artinya palsu. Nah, jadi kalau molor terus teman-teman, bahkan berbelit-belit, nantinya lama-lama ya hal ini tidak bisa diungkap secara fakta, tidak bisa diungkap secara kebenaran, ya karena memang ya ujung-ujungnya nantinya seperti kasus Sylvester Matutina yang bahkan hukumannya sudah ikrah tapi tidak pernah dieksekusi oleh kejaksaan. Itulah hebatnya kejaksaan kita ini, ya sekelas Sylvester Matutina hukumannya sudah ikrah pun tidak pernah ya dieksekusi, bahkan kurang lebih 6 tahun ya yang sering disampaikan oleh Roy Suryo yang menyatakan itulah yang duluan dieksekusi karena hukumannya sudah ikrah. Nah, jadi teman-teman, apakah penegakan hukum kita ini masih bisa dipercaya atau seperti apa teman-teman? Ya, kemudian kalau tidak datang dijemput pasan dan dijebloskan langsung bisa saja pembohong sampai keturunannya. Saya lulusan SD, tentang barang bukti kalau cuman dari mulut tidak berarti itu asli, kecuali barang bukti ijazah asli diperlihatkan ke publik tentang barang bukti yang sah. Betul ya, karena memang kalau sekalipun itu ijazahnya asli, sepanjang itu tidak pernah dibuktikan di hadapan publik, tentu siapa yang percaya? Karena memang saat ini kan banyak sekali yang menyatakan asli, tapi itu hanya sebatas kata-kata. Kita melihat lingkaran-lingkaran dari seorang mantan Presiden Joko Widodo ini, bahkan orang-orang yang mendukungnya sekalipun, ya kuasa hukumnya sekalipun, mereka mau percaya Pak Jokowi, ya bukan mau percaya ijazahnya, ya mereka percaya kepada Pak Jokowi, ya dengan Pak Jokowi menyampaikan bahwa asli dan mereka juga menyatakan asli tanpa mereka melihat bukti yang benar-benar ada begitu. Nah, ketika seorang pengacara Indayana mempertanyakan bahwa apakah di antara kita ini ada yang pernah melihat ijazah mantan Presiden ke-7 Joko Widodo? Dan bahkan tidak ada satupun yang bisa menjawab. Itu tandanya bahwa seluruh kuasa hukumnya, bahkan relawannya, begitu juga para tersangka, begitu juga dengan orang yang memprotes ijazah Jokowi, tidak ada satupun yang pernah melihat hal ini. Nah, maka dari itu bahwa memang Pak Jokowi diminta kepada Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya itu secara terang benderang di hadapan publik. Itu saja teman-teman, bagaimana menurut Anda? Sampai ketemu di postingan.